Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini yaitu membaca surah Al-Kafirun, B. menulis surah Al-Kafirun, C. mengertikan surah Al-Kafirun, dan D. kandungan surah Al-Kafirun. Mengaji surah Al-Kafirun, Allah menciptakan manusia dengan keragaman, beragam warna, kulit, dan suku bangsanya, beragam bahasa dan beragam agamanya. Meskipun berbeda-beda, semua manusia harus saling menghormati, tidak boleh saling mencela atau menghina atau sama lain. Perbedaan di antara manusia harus menjadi semangat untuk berlomba-lomba memperbanyak kebaikan. Demikian pesan dari surah Al-Kafirun. Dalam surah ini juga diatur tata cara bertoleransi. Kaum muslimin tidak boleh ikut menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat dari urutan ke-109. Surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Jadi, surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah. Ada tata cara membaca Al-Quran surah Al-Kafirun. 1. Isti'azah dan membaca basmalah. Yang kedua, lafal yang benar dan tartil. 3. Dibaca berulang-ulang agar hafal. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 yang saya sebutkan tadi dan terletak pada juz 30. Surah ini terdiri atas 6 ayat dan turun di kota Mekah. Saya sudah sebutkan tadi di depan. Namun surah ini diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Sebelum membaca surah tersebut, kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allahul azim. Nah, perhatikan gambar berikut. Teman sekelasmu ada yang berbeda agamanya. Lalu bagaimanakah sikapmu? Tentu sebagai umat muslim kita harus menghargai agama dan keyakinan orang lain. Surah Al-Kafirun menjelaskan tentang bagaimana berhubungan dengan non-muslim lainnya. Mari kita saling menghormati dan menghargai sesama penganut agama lain. Karena menghargai dan menghormati keyakinan orang lain termasuk dari sikap tasamuh. Tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai, saling menghormati, dan tenggang rasa antara sama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran-ajaran Islam. Terus ada beberapa cara hal yang perlu diperhatikan ketika menulis surah Al-Kafirun. 1.
Perhatikanlah bentuk tulisan setiap huruf dan perubahannya ketika berada di depan, di tengah, dan di belakang. 2. Bedakan antara huruf yang dapat menyambung huruf di depannya dan huruf yang tidak dapat menyambung huruf di depannya, artinya hurufnya berbentuk tunggal. Selanjutnya yaitu mengartikan surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan orang-orang kafir Mekah. Ketika itu orang-orang kafir Mekah menyembah berhala dan menganggapnya sebagai Tuhan. Nabi dengan ajaran Islamnya mengajak mereka agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan diri mereka, akan tetapi mereka menolak ajakan Nabi. Bahkan mereka mengajak Nabi Muhammad SAW untuk menyembah berhala. Dengan tegas Nabi Muhammad SAW menolak ajakan mereka. Menyembah berhala adalah perbuatan syirik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik adalah dosa besar dan tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang syirik akan masuk neraka selama-lamanya. Begitulah sabda Nabi kepada orang-orang kafir Mekah tersebut. Selanjutnya yaitu kandungan dari surah Al-Kafirun. Dari surah Al-Kafirun kita mendapat pelajaran tentang bagaimana seharusnya hidup bermasyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan beberapa sikap yang harus kita lakukan kepada penganut agama lain. 1. Setiap pemeluk agama harus menghormati kepercayaan atau agama orang lain. Kita tidak boleh memaksakan agama kita kepada orang lain. Sebaiknya orang lain pun tidak boleh memaksakan agamanya kepada kita. 2. Setiap pemeluk agama harus saling toleransi antar umat beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umat Islam mengganggu ibadah umat agama lainnya. Dan demikian pula penganut agama lain dilarang mengganggu ibadah umat Islam. Tidak boleh saling menghina atau mencela agama masing-masing. Semua pemeluk agama harus bekerja sama menciptakan kedamaian di dalam masyarakat. Mari jaga Indonesia, jangan mau diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga kita dapat menyerap pelajaran apa yang saya sampaikan pada saat ini dengan baik dan bermanfaat. Amin. Akhirnya dari kami, apabila ada kesalahan mohon maaf yang tiada tara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.